Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga semuanya sehat semuanya ya. Selamat siang atau selamat sore buat semuanya juga. Eh, atau waktu kapanpun kalian membuka video ini. Salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, marilah sama-sama hari ini saya mau menyampaikan materi medan magnet ya. Bagi kalian yang ingin mendalami tentang medan magnet, yang ingin mempelajari medan magnet, silahkan simak video ini. Oke, kita mulai ya. Pertama saya akan ajak kalian menyaksikan sebuah tayangan ya. Tayangan mengenai ini. Burung ya. These findings come courtesy of two new papers, one studying the robins, the other zebra finches. Ya, burung pipit, burung kutilang, yang kecil-kecil lah, burung kecil yang The fancy eye protein is called Cry4, and it's part of a class of proteins called cryptochromes, photoreceptors sensitive to blue light, found in both plants and animals. These proteins play a role in regulating circadian rhythms. Berangkat dan kembali ke tempat yang sama, ya, dia tahu tempat There's also been evidence in recent years. Dia tahu tempat tinggalnya, dia tahu sarangnya, karena dia dibantu oleh penglihatan yang sensitif dengan medan magnet. Jadi uniknya di sini, menurut studi ini, dia burung itu bagaimana cara melihat sekitarnya itu melalui ada semacam penglihatan ya, penglihatan, tetapi dia melihat seperti ada medan magnet gitu. Nah, mekanismenya itu seperti apa? Dalam studi ini dikatakan bahwa mekanismenya seperti ada semacam fotoreseptor ya, penerima cahaya, sensor yang menerima cahaya, dan dia sensitif terhadap warna biru. Kemudian dia juga bisa mengidentifikasi keberadaan medan magnet ya. Nah, kita tahu bahwa medan magnet bumi itu ada medan magnetnya, dan dengan kemampuan dia mengidentifikasi medan magnet, dia bisa menentukan posisi atau lokasi, semacam kayak GPS di alat handphone kita. Nah, kita lihat, tolong perhatikan dulu sebentar. Kalau ingin mendalami, silakan nonton video ini ya, di link yang udah ada yang udah saya berikan nanti. Oke, di teks ini saya akan berikan linknya nanti ya. Oke, silakan lihat dulu sebentar. Sekilas saja akan saya sampaikan. That, in birds, the cryptochromes in their eyes are responsible for their ability to orient themselves by detecting magnetic fields, a sense called magnetoreception. We know that birds can only sense magnetic fields if certain wavelengths of light are available. Specifically, studies have shown that avian magnetoreception seems dependent on blue light. This seems to confirm that the mechanism is a visual one, based in the cryptochromes, which may be able to detect the fields because of quantum coherence. To find more clues on these cryptochromes, two teams of biologists set to work. Researchers from Lund University in Sweden studied zebra finches. Tadi ya, nanti kita lihat lagi videonya kalau kalian tertarik. Baik, setelah kalian lihat tayangan video ini alamat YouTube-nya, silahkan kalian lihat video ini lebih dalam lagi, pelajari. Nah, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari tayangan tersebut? Ya, silahkan diskusikan. Ayo, bagaimana dia bisa bermigrasi, burung-burung itu bermigrasi memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, lalu ada pertanyaan berikutnya, memang bumi punya medan magnet. Nah, lalu bagaimana cara deteksinya? Oke, simak video tadi, nanti kalian akan bisa menjawabnya. Nah, oke, pertanyaannya kan apakah bumi memiliki medan magnet? Oke, kalau kita lihat studi tadi, kita burung-burung bisa menentukan lokasi dan sebagainya karena ada magnetoreseptor atau ada cryptochrome dibilangnya di dalam tubuhnya yang mampu mendeteksi keberadaan medan magnet. Berarti ya bumi menghasilkan medan magnet. Terus fenomena lain yang menunjukkan adanya medan magnet bumi adalah aurora di kutub utara maupun kutub selatan bumi. Aurora itu kayak ada cahaya, pendaran cahaya di angkasa
seperti kamu lihat di gambar ini. Karena apa? Nah, penjelasan nanti di ada penelitian lagi atau ada para ilmuwan lagi menjelaskan bahwa aurora itu terbentuk karena partikel-partikel kosmis dari ruang angkasa yang ingin masuk bumi difilter oleh atau berinteraksi dengan medan magnet bumi ya, sehingga ada berpendar atau dipalingkan, dihamburkan oleh medan magnet bumi. Nah, interaksinya dengan medan magnet bumi menghasilkan cahaya seperti ini, berwarna-warni. Ya tentu tergantung sifat-sifat atau karakteristik dari partikelnya dan kekuatan medan magnetnya. Oke. Nah, medan magnet bumi sendiri itu seperti apa dan bagaimana terbentuknya? Nah, ada satu teori yang banyak dipercaya orang mengenai terbentuknya medan magnet bumi, namanya teori dinamo sepeda. Ya, menurut teori kalian mungkin pernah melihat ya dinamo sepeda ya. Ini yang seperti di gambar ini ya. Ini dinamo sepeda ya, kalian bisa lihat ini dinamo sepeda. Nah, ini lebih detailnya di sini. Nah, sepeda kalau kita genjot nanti di malam hari ini putarannya ini akan bersinggungan dengan roda. Nah, karena bersinggungan dengan roda maka dia ikut berputar. Nah, putarannya itu dikonversi menjadi tenaga listrik buat nyalain bohlam. Jadi sepedanya nyala tanpa pakai baterai, ya ada lampu kalau malam hari. Nah, proses pengubahan dari gerak mekanik ini menjadi listrik itu yang ada di dalam dinamo sepeda ini. Nih, di mana di dalamnya ada magnet ya, magnet ini north and south, utara dan selatan yang berputar di sekitar kumparan. Nah, pada pelajaran tentang induksi elektromagnetik nanti kalian akan belajar bahwa putaran perubahan fluks magnet akan menghasilkan energi listrik, akan menghasilkan listrik ya, menghasilkan gaya gerak listrik GGL. Nah, GGL-nya dihasilkan dipakai untuk menyalakan lampu, gitu ya. Itu peristiwa dinamo sepeda. Nah, pada bumi terjadi sebaliknya ya. Kalau dinamo sepeda dari gerak jadi listrik. Oke. Nah, sebaliknya kalau di bumi ya, magnet bumi, sebaliknya dari gerak listrik ya. Nah, listrik yang bergerak menjadikan magnet. Nah, oke. Ini kebalikannya. Ini yang dinamo sepeda, yang ini bumi, yang di bumi yang ini nih. Nih. Bumi dari listrik jadi magnet. Bagaimana bumi bisa ada listriknya? Oke, kita akan lihat. Nah, saya akan masuk ke sini. Nah, kita lihat susunan lapisan bumi ya, terdiri atas beberapa lapisan, crust, mantle, outer core, dan inner core. Kita akan lihat lapisan core-nya ya, yang outer, lapisan luar, inti luar, dan inner, inti dalam. Nah, inti luar itu cairan, panas ya, banyak unsur logam tapi dalam bentuk cair di sini. Suhunya tinggi sekali ya, ratusan derajat Celcius ya, lebih mungkin ribuan ya. Terus inner core ya, ini padatan. Nah, bagian inner core ini tersusun dari Fe, besi, nikel, dan belerang ya, sulfur. Nah, kita ketahui besi punya banyak elektron bebas. Nah, elektron bebas besi bergerak kemana-mana. Ya kan, menurut teori atom, kalau kita belajar bahwa inti di sekitarnya dikelilingi oleh elektron. Ya. Nah, elektron paling luar, ya, atau elektron valensi dari besi itu sangat banyak. Dan dia bisa bergerak bebas, membentuk apa yang disebut sebagai awan elektron. Nah, elektron yang bergerak bebas inilah yang menghantarkan listrik. Maka besi termasuk adalah penghantar yang baik, ya. Besi penghantar listrik yang baik. Nah, kemudian cairan yang panas ini, cairan yang cairan inti ya, inti core ya, inner core tuh panas sekali, seperti tungku lah ya, seperti tungku. Kemudian dia memanaskan inti luar ya. Kemudian karena panas inti luar, maka massa jenisnya atau kerapatannya kecil ya, ingat ya. Kalau kita belajar tentang kerapatan
Kalau panas, massa jenisnya kecil. Kenapa massa jenisnya kecil? Karena massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Ketika panas, volumenya memuai ya, pembaginya makin besar sehingga rho-nya makin kecil. Jadi panas ini memuai sehingga massa jenisnya kecil sehingga dia naik ke atas. Kemudian yang di atas lebih dingin, dia akan jatuh ke bawah karena massa jenisnya besar. Demikian terjadi sirkulasinya. Seperti kalau kamu masak di rumah, masak air itu menggelegak ya kan. Kalau kamu masak air di rumah, sini api, maka yang bagian bawah akan naik ke atas, yang atas turun ke bawah, demikian seterusnya. Nah, ini juga terjadi di sini. Nah, pergerakan lapisan luar ini yang naik dan turun ini ya, mendekati atau menjauhi inner core, disertai dengan adanya elektron, gerak elektron bebas tadi ya, ada di unsur penyusunnya kan. Nah, lalu gerak elektron itulah yang disebut sebagai arus listrik. Jadi arus listrik dihasilkan di sini karena adanya pemanasan oleh inner core ya. Sebenarnya outer core lapisannya bergerak naik dan turun kayak gini, bersirkulasi, maka dihasilkan arus listrik. Ini juga ada arus listrik, ini juga ada arus listrik. Oke. Kejadian selanjutnya adalah bumi berotasi ya. Bumi berotasi itu ada yang muter ya, buminya muter terhadap porosnya tentunya ya. Bumi muter terhadap porosnya kayak ginilah ya. Bumi muter lalu karena bumi muter, otomatis arus listriknya juga bergerak kan seiring dengan putaran bumi. Nah, arus listrik bergerak sesuai dengan teori tadi. Gerak arus listrik menghasilkan apa? Gerak arus listrik menghasilkan magnet. Nah, itulah asal muasal magnet bumi. Oke? Jadi kita ada magnet bumi, kita diberikan magnet bumi, dan itu ada manfaatnya sangat banyak sekali. Tuhan menciptakan segala sesuatunya tanpa sia-sia, pasti ada tujuannya. Dan kita akan mempelajari tujuan dari penciptaan itu. Oke? Nah, di alam magnet pertama kali ditemukan orang di Yunani ya, di Asia Kecil. Ya, pada 900 sebelum Masehi, sekarang masuk wilayah Turki. Nah, batu-batu alam ini dapat menarik material lain seperti kamu lihat di sini ya. Kalau di sana namanya lodestone ya, karena dari kata lead to lead ya, narik ya, mengarahkan. Kemudian kalau di Jawa namanya besi berani karena kemampuannya menarik benda-benda lain atau partikel lain, kayak ada pasir-pasir ketarik ya, serbuk-serbuk ke sini. Dulu waktu kecil saya dulu suka mainan sini, kertas dikasih pasir-pasir Pak, kemudian di sini dikasih magnet, nanti pasir-pasirnya bergerak. Nah, mungkin kamu mainan ini juga kali ya. Oke. Nah, di alam itu namanya adalah oksida besi atau Fe3O4 atau sering disebut sebagai magnetit. Itu nama kimianya. Nah, zaman dulu benda-benda yang magnet itu ya, yang punya kemampuan menarik benda-benda lain itu ternyata udah dipakai, udah cukup lama dipakai. Di Cina dipakai untuk menentukan arah karena mereka percaya arah yang tepat akan memberikan peruntungan yang baik. Nah, itu yang namanya Feng Shui. Nah, dia bikin dari lodestone yang dia nggak tahu itu apa, yang ya kalau selanjutnya orang menyebutnya sebagai magnet ya, benda-benda itu diidentifikasikan atau dari tempat di mana benda itu pertama ditemukan ya, magnet kota magnesia. Nah, ini dia bikin semacam kayak sendok yang bisa bergerak bebas ya. Ini bisa muter nih sendoknya nih, bisa muter. Diputar dia muter ya. Tumpuannya di sini di bawah nih. Oke. Nah, sendoknya bisa muter bebas. Nah, sendok itu akan menunjukkan arah tertentu. Nah, arah itu kan tentunya seperti halnya kompas ya. Kalau kamu lihat kompas, jarum kompas itu selalu mengarah utara selatan. Kamu putar kayak gimana pun, jarum kompas pasti jarumnya akan selalu mengarah ke utara dan selatan. Nah, sendok itu juga akan menunjukkan arah tertentu. Nah, dari sini
orang Cina percaya bahwa kalau mau bikin rumah atau bikin apa lokasi apalah istana atau apa gedung, maka dia main giniin dulu ya, sendok diputar terus nanti dia berhenti di mana, dia dapat arah, lalu kalau dia nggak cocok maka dia pindah lagi. Nah itu menentukan tempat, menentukan peruntungan ya, posisi menentukan prestasi kali kalau bahasa kamu ya. Nah di Inggris juga digunakan benda ini, magnet itu, untuk menunjukkan arah pada pelayaran. Tentunya kita sudah paham bahwa pada tahun masa-masa itu ya, tahun 1100-an atau sampai 1500-an sampai menjelang abad ke-19 atau ke-20, Inggris berjaya di lautan ya. Nah, itulah armada angkatan laut Inggris yang besar sekali. Karena dia memiliki penunjuk arah dalam perjalanannya. Oke. Nah, lalu ada lagi di abad ke-18 di Jerman, benda-benda itu dipakai juga oleh seorang sarjana kedokteran ya, dia ilmuwan kedokteran juga sih, Franz Mesmer ya, untuk melakukan terapi terhadap pasiennya. Dia buka praktek ya, praktek pengobatan, tapi dia tidak menggunakan ilmu yang dipelajarinya di kampus atau di sekolah. Dia menggunakan teknik lain, yaitu dengan menggunakan magnet, benda magnet tadi. Nah, dia percaya bahwa ketidakseimbangan gaya di dalam tubuh menyebabkan penyakit. Nah, untuk mengobatinya dilakukan penyeimbangan lagi gaya-gaya itu, yaitu dengan cara memberikan efek gaya di sekitar tubuh. Efek gaya itu diberikan melalui magnet. Oke. Nah, orang yang dideketin ya, magnetnya dideketin ke dia merasakan sensasi-sensasi tertentu. Nah, ternyata sambil si Mesmer itu ngomong nih, dia tuh sambil mensugesti pasiennya ya. Dia sugesti, dia ngomong bla 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 bla. Nah, pasiennya banyak yang sembuh dengan pengobatan, dia puas. Nah, belakangan dipelajari sama orang, ternyata dia sembuhnya itu bukan karena efek dikasih magnet, tetap itu adalah efek semu saja atau placebo ya. Placebo itu kosong lah ya, semu. Pasien sembuh bukan dikasih magnet, tetapi efek tindakan lainnya, kali dia minum obat atau apalah ya, atau dia menjaga makan dan sebagainya. Oke. Dan juga karena ada sugesti dari dia, sugesti si Mesmer ini pintar mensugestinya dia. Ya, kata-katanya berwibawa, dia pandai menyusun kata-kata. Seperti sekarang mungkin kamu bayangkan orang yang motivator paling terkenal adalah Mario Teguh ya, suaranya juga intonasinya bagus, tepat, dan dia bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, oke. Jadi itu teknik seperti ini disebut hipnotis ya, dikembangkan oleh Mesmer ya, makanya disebut mesmerisme.